Empat ya. Yang kelima apa Pak? Yayasan. Yayasan masuk kategori masyarakat ya. Yayasan masuk kategori masyarakat. Yang kelima itu adalah pengguna. Pengguna itu kalau MI penggunanya ya berarti lulusan MI. Berarti pengguna alumni, misalkan MTS, SMP, kalau nggak melanjutkan ya berarti masyarakat, orang tua penggunanya, itu loh. Oke, berarti saya minta salah satu bapak ya, bapak berperan sebagai siswa, bapak orang tua siswa, ibunya guru, ya kan? Ibu apa bu? Masyarakat, ya kan? Masyarakat, bapaknya pengguna, ya pengguna. Pokoknya ya berarti kan masyarakat juga ya pengguna ya. Jadi masyarakatnya sengaja diperbanyak, nggak apa-apa, ada dua. Siswa, orang tua, guru, masyarakat. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu itu mengidentifikasi atau menganalisis karakteristik, melakukan seperti ini. Tetapi tidak harus datang dipanggil ditanya. Ya. Iya, nggak berasa berubah itu. Masyarakat kan juga nggak dipanggil. Bisa melakukan identifikasi ini menggunakan berbagai teknik. Kalau siswa mungkin bisa dikumpulkan di ruangan, bisa juga disuruh nulis di kertas. Jadi pertanyaan kurang lebih begini, sebagai siswa ya, apa yang siswa inginkan ketika nanti lulus dari MI ini? Atau lebih luas lagi, kalau besar pengen seperti apa? Ya, nanti pengen seperti apa siswa? Kurang lebih pertanyaannya itu, tapi dikembangkan menjadi instrumen yang lebih kompleks. Ya. Nah, pertanyaan tidak harus langsung, boleh juga dikembangkan menjadi misalkan tekniknya menggunakan angket, ya kan, kuesioner, atau semacam survei juga bisa menggunakan Google Form. Itu kan lebih enak, termasuk ke orang tua, ke masyarakat. Nah, itu nanti menjadi data, ya. Nah, sekarang kalau ke siswa, pertanyaan adalah, nah, nanti kalau besar pengennya seperti apa? Bapak bikin beberapa jawaban, ya terserah. Tapi Bapak sebagai murid ya, punya murid sudah kumisan. Nah, Bapak sebagai orang tua, pertanyaan juga sama. Pak, pengennya Bapak, anak Bapak itu nanti maunya seperti apa? Dengan menyekolahkan di MI ini, gitu. Ya, pengennya Bapak seperti apa anaknya nanti? Gitu ya, bikin kira-kira ya 2 atau 3 poin. Ibu sebagai guru ya, nah, sebagai guru ya, ibu punya impian murid-murid ibu itu nanti seperti apa? Ya. Murid-murid ibu nanti seperti apa? Punya impian seperti apa? Ya, sama sebagai masyarakat, ya juga pengennya itu lulusan murid-murid lulusan MI kita itu seperti apa? Tetapi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang muridnya sendiri, dari sudut pandang orang tuanya, dari sudut pandang guru, dari sudut pandang masyarakat. Ya. Dari sudut pandang masyarakat, contoh, misalkan masyarakat itu ini, saya sih pengen MI itu, kemudian masyarakat itu dekat, kan masyarakat sekitar MI kan ya yang ditanya. Misalnya gini, saya pengen anak MI itu nantinya selama ini kan kayaknya kok berisik gitu ya, misal contoh berisik kayaknya nggak teratur, sudah masuk tapi anaknya masih keliaran ke kantin-kantin di dekat sekolahan, misalnya contoh ya. Itu kan pada masyarakat. Nah, ketika disurvei, masyarakat ada yang ngomong, saya pengen melihat MI itu lebih tertib deh.
ini kan real dari masyarakat. Nah itu harus ditampung gitu, harus ditampung. Bukan hanya nanti, kayaknya kalau tadi kan kayaknya hanya satu jenis kan, pengen anaknya seperti apa. Bukan, jadi termasuk realitas keseharian gitu. Realitas keseharian itu, saya pengennya MI ini nanti menjadi seperti ini. Itu masukan dari masyarakat. Ya, itu contoh. Ada lagi yang gini, misalkan ya, orang tua misalkan, Pak, Bapak ingin kalau anaknya lulus dari MI ini, pengennya anaknya seperti apa? Saya pengen banget anak saya itu hafal 38 juz misalkan. Kok ketawa? 38 juz. Ya, jadi bisa gitu, misalkan saya pengen anak saya hafal minimal itu juz 30. Juz aman misalkan. Atau lebih, minimal hafal 3 juz misalkan. Itu harapan orang tua. Silakan itu, kalau ada itu dicatat sebenarnya. Ya gitu ya. Jadi simulasinya adalah silahkan murid mengungkapkan keinginannya, orang tua mengungkapkan keinginannya, guru mengungkapkan keinginannya. Guru tidak hanya sekedar saya pengen murid nanti seperti ini, tidak. Guru juga saya ingin madrasah saya itu begini, juga bisa. Ya, jadi tidak hanya terkait dengan murid. Karena kebaikan madrasah imbasnya juga kebaikan murid kan, itu maksudnya. Oke Pak, siap? Oke. Sekarang silahkan dipikirkan atau sudah ketemu. Saya akan ketik sederhana saja. Atau ada salah satu membantu tulis tangan aja biar cepat kalau diketik lama, ya. Tulis siapa ya? Yang tulisannya bagus siapa? Sekretaris, mana sekretarisnya? Iya, Ibu. Wah, Sirojudin. Enggak, Ibu anak ini aja yang masih muda ya. Ya Bu ya. Tulis tangan mohon Bu, tulis tangan mohon Bu ya. Ya Bu nggih. Tulis tangan saja. Baik. Langsung ya. Murid, kamu langsung disebutkan aja. Murid pengennya nanti seperti apa setelah dewasa, setelah lulus dari MI ini? Ayo, sebutkan. Biar dicatat. 1, pengennya apa sebagai murid? Tapi ya jangan terus gini ya. Saya pengen kaya raya, terus tanpa bekerja, istri 4. Monggo sebagai murid. Iya, monggo. Ya, silakan. Pak Guru, mik sekolah lanjutan seperti SMP, MTS dan selanjutnya. Oke. Kepengen dados dokter Pak Guru. Iya, mantap. Berarti 1, pengen bisa melanjutkan ke sekolah yang baik atau yang favorit. Gitu aja ya, yang unggul. Terus pengen bisa jadi dokter. Tulis saja, apa adanya tulis. Ya. Murid satunya? Pak Guru, nanti kalau saya lulus pengen mondok jadi kiai. Kalau lulus pengen mondok jadi dai, jadi kiai. Mik satunya mana ya? Nah itu biar muni gitu loh. Nah, ya. Ayo murid, kamu pengen apa murid? Nanti kalau saya lulus pengennya mondok Pak. Oke, luar biasa ya. Tulis ya. Berarti pengen mondok jadi kiai. Nah, sudah muridnya cukup, nggak usah. Ini hanya simulasi ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Sekarang kita akan karena ini bentrok dengan ini, saya tutup kalau gitu. Nah. Sekarang kita akan tanya dari pandangan orang tua. Bapak sebagai orang tua itu menyekolahkan anak di MI kita ini sebenarnya pengen anaknya itu nanti seperti apa? Harapan saya sebagai orang tua, pertama bisa mengamalkan ilmu di hadapan masyarakat. Bisa mengamalkan ilmu di masyarakat, terutama masalah keagamaan. Ilmu agama, oke. Terus bisa tahlil. Tahlil, catat mohon Bu, catat. Ya, tahlil, terus bisa mengembangkan ilmunya setelah
di MI untuk melanjutkan sekolah selanjutnya. Melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, jadi bisa tahlil, apalagi mengamalkan mengamalkan ilmunya di masyarakat, ya kan, dan melanjutkan ke sekolah lebih tinggi. Ada lagi Pak? Sudah itu aja. Oke ya, baik. Sekarang dari guru. Bu guru, ya, Ibu pengennya muridnya seperti apa dan pengennya MI Ibu itu bagaimana? Nah, sebagai seorang guru. Keinginan saya murid MI itu masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu banyak yang melalui jalur prestasi. Yes. Yang ke satu. Jenjang lebih tinggi dan prestasi. Terus. Yang kedua, sekarang kan lagi maraknya melanjutkan ke SMP negeri itu harus menggunakan ijazah MTA. Harapan kami ingin MI itu satu paket keluar dari MI punya ijazah MTA. Jadi guru-guru yang lain itu tidak mumet, banyak keluhan dari siswa-siswa kami dan masyarakat. Kok angel temen masuk ning SMP negeri harus ada ijazah MTA-nya. Sedangkan anak itu kan masih di TPQ. Yes. Sudah? Oke. Oke. Catat ya pun. Oke, monggo. Sekarang dari unsur masyarakat, komite. Dari ketua komite dulu nih. Silakan Ibu, keinginan masyarakat seperti apa sih? Catat ya. Harapan kami sebagai masyarakat ingin madrasah itu lebih tertib kegiatan setiap harinya. Kemudian dewan gurunya juga lebih berdisiplin. Oke, disiplin ya. Disiplin. Monggo yang lain. Monggo. Mungkin ada harapan-harapan yang lain? Harapan dari lulusan dari MI itu yang pertama siswanya berprestasi. Berprestasi. Yang kedua berbakat baik dari ekstra maupun dari ilmu-umumnya. Oke. Terus? Yang ketiga punya kelebihan biasanya dari segi agamanya. Mungkin di bacaan surat atau bacaan surat ya. Iya. Bacaan surat berarti sama dengan ini juga tadi. Oke, cukup ya. Anggap ini sudah mewakili seluruh siswa, seluruh orang tua. Tapi prakteknya nanti ya jangan hanya 5 orang. Jangan hanya 1 murid, jangan 1 orang tua. Tapi seluruh orang tua. Tekniknya kayak tadi, bisa dikumpulkan pas rapat, dikasih brosur, suruh menulis. Bisa juga dikirim lewat WA kalau memang sudah punya grup WA. Bisa juga menggunakan Google Form. Linknya dikirim lewat WA, suruh ngisi. Itu tekniknya, bermacam-macam bisa digunakan. Bisa juga wawancara. Kalau jumlahnya sedikit wawancara nggak masalah. Kalau ratusan wawancara gempor. Ya kan? Nah, langkah berikutnya setelah mendapatkan masukan, data-data dari semua ini, religius boleh, tapi terlalu ini akhlakul karimah. Sudah selesai. Itu namanya menyangkut mengamalkan agama di masyarakat. Satu, akhlakul karimah. Jadi kalau ditanya kenapa muncul akhlakul karimah, dari survei itu siswa masyarakat menginginkan lulusan kita tuh begini, maka kami ambil kata akhlakul karimah. Satu, kata akhlakul karimah. Satu lagi, tadi ada pengen apa Pak? Bisa sekolah lebih tinggi, kemudian mau jadi dokter, ya kan? Orang tua juga melanjutkan juga. Siswa yang bisa melanjutkan ke sekolah unggulan dan seterusnya bisa jadi dokter, bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah favorit. Ambil satu kata yang mewakili, kira-kira apa? Berkualitas, berprestasi, unggul. Mau pilih yang mana? Punya 3 pilihan.
kualitas prestasi unggul. Kualitas. Ya. Inilah kerja tim. Ada yang mengusulkan berprestasi, ada yang mengusulkan berkualitas, ada yang mengusulkan unggul. Kan mirip semua ini. Maknanya sama kan? Ya tugas tim untuk milih. Gitu. Ya. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Udah, kalau begitu karena ini timnya banyak banget, voting aja paling banyak mana. Siapa setuju berprestasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja 6. Siapa setuju berkualitas? Wah, lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 10. Siapa setuju unggul? 1, 2, 3, 4. Wah, berarti kalah. Yang menang prestasi. Kualitas. Kualitas ya? Kualitas. Kualitas. Berarti ambil sudah punya 2 kata. Berakhlakul karimah, berkualitas. Nah. Tadi ada lagi? Apa ada pernyataan yang muncul yang belum tercover apa? Apa? Mbak, apalagi Mbak? Itu kan dalam rangka ini Bu, dalam rangka melanjutkan juga kan? Udah tercover. Itu udah cover. Disiplin, multi talent, disiplin, apalagi? Berkualitas, berakhlakul karimah, disiplin hanya mewakili satu karakter Pak. Ya. Tertib, iya. Nah berarti kira-kira satu kata yang mewakili berbagai karakter ini apa? Apa? Ada Pak Bu? Ini kelemahannya karena hanya sedikit sampelnya Bapak Ibu. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu cari data itu lebih banyak lebih baik. Kalau banyak dikumpul itu kan ketemu semua itu. Ya. Oke ya, divonis ya. Sudah punya 2. Ya ini kan biar cepat dan selesai kan divonis. Punya 2 apa tadi? Berkualitas, berakhlakul karimah. Kemudian saya tambah ya yang terkait dengan kemampuan berpikir cerdas. Kualitas itu kan terkait dengan bukan hanya cerdas ya. Kalau kualitas itu kualitas menyeluruh, purna kualitas baik dari sisi kemampuannya. Tapi cerdas masuk kualitas nggak Bapak Ibu? Kalau masuk ya jangan, itu. Kalau udah masuk jangan. Cerdas itu bagian dari berkualitas, ya udah jangan, gitu. Jangan. Berkualitas, berakhlakul karimah. Monggo Pak satu lagi, satu aja kata. Mandiri. Oke, sip. Bungkus. Ya kan? Bungkus. Setuju saya. Tapi ya nanti jangan hanya satu orang begini mandiri. Oke, setuju gitu. Nanti seharusnya mandiri memang berasal dari berbagai macam usulan tadi. Ketemu mandiri. Kenapa tadi mandiri nggak ketemu? Ya karena terbatas. Ya. Kalau makin banyak responden, pasti itu muncul mandiri. Itu. Saya pengen anak saya itu dapat kerjaan yang mapan. Nah itu kan bagian dari mandiri kan. Saya pengen anak saya nanti kerjanya yang gajinya tinggi. Itu mandiri. Saya pengen anak saya nanti jadi guru min. Itu juga mandiri. Itu paling mandiri kan. Nah mandiri. Oke ya. Berarti visi kita adalah mandiri, berkualitas, berakhlakul karimah. 3. Tanggung jawab bagian akhlakul karimah enggak? Masuk, ya. Jadi kalau diurut-urutan masuk semua sebenarnya Pak. Mandiri juga berakhlakul karimah juga. Tapi biar agak beda gitu kan. Oke ya, jadi visinya adalah berkualitas, mandiri, dan berakhlakul karimah. Kunci, udah. Catat ya Mbak ya. Mbak apa Bu ya? Catat ya Bu ya. Itu visi MI kita. Oke? Di bawah visi itu ada yang namanya jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. ini mana?
ya. Iya. Ini punya kecamatannya, oh. Sip. Cukup? Oke. Iya. Masih kurang? Bojong? Masih ada lagi? HP-nya nanti di-share di grup. Siap, senyum dulu. Cheese. 2, 3. Ciluk. Ayo bebas, jempol. Oke. Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya Kecamatan Talang. Talang, yo. Habis Talang nanti depan. 1, 2, 3. Mau pinjam HP? Gaya bebas. Ayo bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si tengah paling ganteng. Cukup? Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sikap Gaya sempurna. bebas. Bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Sip. Sempurna. Taruh. TATRURUF. Kedua dulu di sini ya. Ya, nggak bener. Siap. Senyumnya mana? Cheese. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas. Jempol terus lah kalian nih. 1, 2, 3. Oke. Gimana YouTuber? Oke. Oke, ada YouTuber. Oke. Gak apa-apa, nanti diedit. Gaya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Jangan lupa